Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila Allahi wa ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ikhwanih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mempelajari tentang sifat-sifat karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari sifat khalqiyah, sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sifat-sifat khuluqiyah, sifat-sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini tentu menjadi kitab yang luar biasa, yang kalau kita membaca hadis yang ada di dalamnya, kita akan mendapati pemahaman yang utuh tentang bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Abi Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, atau yang biasa kita kenal dengan Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari kitab ini, di antara penyebutannya ada yang menyebut dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada yang menyebutnya dengan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan langsung membahasnya dari kitab syarah, penjelasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Ini bukunya Bapak Ibu nggih, ini buku aslinya, buku bahasa Arabnya. Sudah banyak terjemahannya. Ya, banyak terjemahannya tentang Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengambil faedah lebih banyak ya, nanti selain kita mengkaji buku ini juga misalnya bisa Bapak Ibu bisa mencari ya, kalau bisa bahasa Arabnya lebih bagus. Atau kalau tidak maka sudah banyak terjemahannya. Ada hadisnya, kemudian nanti dijelaskan tentang makna hadis-hadis tersebut. Sudah pernah melihat buku ini Bapak Ibu? Sudah ya, barusan ini ya. Ini cover dalam bahasa Arabnya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan pengantar kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dari kitab ini disampaikan pengantarnya di muqaddimah kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dalam kitab ini, qala al-muallifu rahimahullahu taala, amma ba'du fa inna kitab asy-syama'il lil Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala kitabun azimun. Di dalam kitab pengantar kitab Syama'ilun Nabi ini disampaikan bahwa kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita pelajari, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, kitabun azimun, kitab yang sangat agung, kitab yang sangat hebat, mu'allafun mubarakun, karya tulis yang penuh dengan keberkahan. Karena dulu para ulama itu kalau menulis kitab ya luar biasa ya, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan niatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka berkahnya kitab itu
kemudian sampai hari ini masih ada, sampai hari ini dipelajari oleh kaum muslimin. Ini adalah bentuk keikhlasan dulu para ahli ilmu ketika menulis kitab, tidak ada niatan yang lain kecuali untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahasianya ya, kenapa kitab-kitab para ulama dulu itu menjadi kitab yang langgeng sampai hari ini. Bahkan kalau kita cermati, kitabnya bebas. Kita mau unduh di media yang ada hari ini sangat mungkin, sangat mudah. Ini kita kalau beli mahal nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita download mungkin nggak sampai semenit 2 menit sudah bisa kita dapatkan dalam bentuk PDF ini. Dan itu cuma-cuma gitu ya. Ini menunjukkan akan betapa keberkahan karya tulis para ulama kita dahulu. Ya. Yang kedua, kenapa para ulama dulu itu kalau menulis kitab menjadi kitab yang berkah? Selain keikhlasan, karena mereka menulis kitab yang ada kaitannya dengan ilmu agama, berkaitan dengan hadis Nabi, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan pondasi dalam ilmu agama. Maka kita bisa pastikan Bapak Ibu, semua dasar ilmu atau semua kitab-kitab yang ditulis para ulama kita dahulu yang isinya berkaitan dengan Quran dan hadis pasti menjadi kitab yang abadi. Pasti kitab itu berkah. Coba kalau kita cermati, semua kitab-kitab yang dikalang oleh para ulama kita dulu menjadi kitab yang sangat bermanfaat dan sampai hari ini dipelajari oleh kaum muslimin. Itu betapa terangnya kubur para penulisnya, para pengarangnya tuh. Setiap kali belajar kita, ya setiap kita belajar kitabnya, kita mendapatkan manfaat ilmu dari kitab tersebut. Inilah ilmu yang manfaat, yang terus mengalir pahalanya kepada yang menulis. Kita hari ini belajar kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Maka Imam At-Tirmidzi, setiap kali ada orang yang mempelajari kitab ini, dan tentu bukan satu-satunya kitab ini yang beliau tulis, nanti ada Sunan At-Tirmidzi, kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali orang belajar ilmu tersebut, maka Imam At-Tirmidzi dalam kuburnya mendapatkan kiriman pahala karena ini bagian dari ilmu yang bermanfaat. Untuk itu zaman rahmati Allah, dahulu para ulama selain mengajar ilmu, punya halakoh ilmu, terbiasa dengan menulis ilmu. Dan cara kita untuk belajar itu salah satunya adalah dengan cara menulis ilmu. Untuk itu tradisi dahulu ya, menulis itu luar biasa. Bahkan kita dianjurkan kalau hadir dalam majelis-majelis ilmu itu bawa buku tulis, bawa pulpen, bawa catatan. Kenapa? Beda rasanya ya Bapak Ibu. Kita belajar dalam majelis ilmu, kita catat dengan yang nggak kita catat itu beda rasanya. Meskipun kita nggak paham, nggak apa-apa, catat aja. Itu akan menjadi sarana kita untuk lebih memahami ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita pelajari. Minimal yang kita catat akan lebih melekat daripada yang tidak kita catat. Mungkin hari ini kita dijelaskan paham oleh guru-guru kita, tapi siapa yang menjamin besok kita masih paham, lusa masih bisa paham? Nggak ada jaminan. Tapi kalau kita menulis Bapak Ibu, selain kita melekat ilmu tersebut, suatu saat kita murojaah gampang. Oh, saya pernah mencatat ini, saya pernah mencatat ini. Dan ini tradisi kami dulu ketika belajar. Kita punya buku catatan khusus tentang ilmu fikih, ilmu tafsir. Maka setiap kali kita hendak mengajar itu kita buka lagi, kita masih punya catatan. Coba Bapak Ibu kita belajar dulu ya. Ini sudah berapa lama kita belajar Sirah Nabawiyah sampai habis dulu ya. Belajar kitab As-Sahabah sampai habis. Sekarang kita mulai kitab yang baru Syama'ilun Nabi. Kira-kira punya catatannya tidak Bapak Ibu? Wonten. Nah, ini sekarang adalah kita apa nih? Wah, gampang lah nanti minta di share materinya gitu ya. Atau wah nanti minta share linknya gitu ya. Dengan ada YouTube-nya. Ya nggak apa-apa sih, tapi beda. Keberkahan ilmu kita dapatkan berbeda ya. Manfaat ilmu yang kita dapat berbeda. Kemudian keberkahan ilmu itu juga akan berbeda. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya al-ilmu kas-sayd.
Ya, ilmu itu seperti binatang buruan. Faqayyidhu bil kitabah. Maka ikat binatang buruan itu dengan catatan, dengan tulisan. Nggih. Nah ini, jadi para ulama kita dulu itu selain mereka adalah ahli ilmu, punya halaqah-halaqah ilmu, ya mengajarkan ilmu, mereka juga menulis kitab, menulis ilmu, dan itulah warisan yang paling besar dalam kehidupan mereka adalah warisan tulisan ilmu mereka. Maka Bapak Ibu, kita kalau menulis, insya Allah kita dikenang karena kita punya karya gitu ya. Kalau kita biasa nulis apa Bapak Ibu biasanya ini? Minimal update status ini kita ini. Nulis di situ. Nah, maka dikatakan kitab Syama'il ini adalah mu'allafun mubarakun, karya tulis yang penuh dengan keberkahan. Ya kan memang ini gak dipungkiri, kitab yang sangat berkah, yang setiap orang ingin mengetahui detail tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat fisik termasuk sifat akhlak Nabi, rujukannya adalah kitab Syama'ilun Nabi ini. Kalau kita ingin tahu bagaimana postur tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bentuk dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warna kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bentuk bola mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana rambut-rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua para ulama merujuknya dari kitab Syama'ilun Nabi ini. Karena ini akan kita pelajari dalam kitab ini, sangat detail dijelaskan bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kitab ini menjadi kitab rujukan dalam sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti juga ada sifat-sifat khuluqiyah, sifat-sifat karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan per bab demi bab dari hadis-hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian disebutkan bahwa fi babin min asyrafi abwabil ilmi wa ajalliha, kitab Syama'ilun Nabi ini dalam bab-babnya menjadi bab-bab ilmu yang paling penting, paling mulia dan paling penting untuk kita pelajari. Maka kitab ini disebut sebagai kitab yang asyrafu abwabil ilm, bab-bab ilmu yang paling mulia, yang paling bagus untuk kemudian kita ambil faedah-faedah dan pelajarannya. Ala wa huwa Syama'ilun Nabiyyinal Karim. Kitab ini akan membahas tentang karakter sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khisaluhu al-munifah wa sifatuhu asy-syarifah. Dalam kitab ini kita akan dijelaskan bagaimana sifat-sifat mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhlaqu ar-rafi'ah, ketinggian akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa adabu al-karimah, adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuhnya, bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak kecil, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang yang sebaya secara usia dengan beliau, dan seterusnya. Akan digambarkan adab-adab Nabi yang mulia. Wa muamalatuhu at-thayyibah al-hasanah, termasuk juga dengan muamalahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, interaksinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam kalangan, termasuk bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan binatang, beradab dengan binatang, terhadap pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Itulah sebabnya kitab Syama'ilun Nabi ini disebutkan tadi fi mubarakun, ya, muallafun mubarakun fi babin min asyrafil abwab al-ilm. Kitab ini menjadi karya tulis yang penuh keberkahan di dalam babnya, karena di dalamnya ada bab-bab ilmu yang paling mulia. Nah, jemaah rahmati Allah, kitab ini disebutkan, ya, fahuwa kitabun yahwi syama'ilu afdali ibadillahi wa ahabbihim ila Allahi jalla wa ala.
Kitab ini juga terdiri dari hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan makhluk yang paling mulia, keutamaan makhluk yang paling Allah cintai, Khalilillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, wa mustafahu, orang yang terpilih, wa mujtabahu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapunten Bapak Ibu nggih. Sebenarnya di dalam bab akidah itu dibahas tentang apa perbedaan antara Khalilullah dan Al-Mustafa. Ya biasanya kalau kita menyebut Nabi Muhammad itu dengan istilah siapa? Nabi Muhammad Al-Mustafa. Termasuk ada istilah Khalilullah. Ya, Khalilullah ini biasanya kita lekatkan kepada Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang Bapak Ibu kita coba bandingkan mana yang lebih tinggi derajat Khalilullah atau Al-Mustafa. Kalau secara makna sebenarnya kata Khalilullah itu maknanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustafa, kata Al-Mustafa maknanya yang terpilih. Nabi Muhammad SAW Al-Mustafa maknanya adalah Nabi Muhammad yang terpilih menjadi Nabi yang terakhir dan seterusnya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan dalam Quran, maka sebenarnya dua penyebutan ini antara Khalilullah dan Al-Mustafa yang lebih tinggi sebenarnya Khalilullah atau yang disebut dengan Khalilur Rahman. Ini yang lebih tinggi secara derajat. Makanya lebih tepat sebenarnya Nabi Muhammad SAW Khalilullah. Ya, meskipun boleh-boleh saja kita sebut Al-Mustafa boleh, tapi derajatnya, tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi Khalilullah. Makanya dalam kitab ini disebut Khalilillah wa Mustafahu, mendahulukan Khalilullah daripada Mustafa. Kenapa? Karena gelar atau ungkapan Khalilullah ini lebih tinggi secara derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Al-Mustafa. Lebih-lebih kalau dikatakan Habibullah, biasanya kan kita sebut Nabi Muhammad SAW apa? Habibullah, Al-Mustafa dan seterusnya. Ya, tentu Habibullah ini lebih rendah. Ya, meskipun juga mulia tapi lebih rendah. Jadi tingkatan tertingginya adalah Khalilullah. Kalau ada istilah Habib itu pripun Bapak Ibu? Banyak ya istilah Habib fulan, Habib fulan. Apa arti Habib? Ya, Habibun maknanya adalah tadi orang yang dicintai. Habib fulan, Habib fulan. Apakah menjadi jaminan bahwa Habib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Habib ini apakah pasti menjadi keturunan Nabi? Nasabnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti atau tidak? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Ya, kita nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas pada dasarnya kita semuanya ini tentu apapun gelar kita, siapapun nasab kita tentu tidak akan berfaedah kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya amal soleh. Apa dasarnya? Dasarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha atau mengatakan tentang Fatimah radhiyallahu anha, dan nanti Bapak Ibu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang masih banyak hidup sebenarnya adalah dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Jadi jalur siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Nabi saja masih mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah binti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai mencuri, pasti saya akan potong tangannya. Ini maknanya bahwa sampai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, kalau bersalah ya tetap dikatakan salah gitu. Kalau kemudian melakukan pelanggaran, hukum had, hukum kisos, hukum terkait dengan hukum penegakan hukum Islam ditegakkan. Ini menunjukkan bahwa sampai keturunan Nabi sekalipun tentu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa melekat kebaikan pada dirinya. Tentu yang membedakannya adalah amal soleh dan ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Nah, jamaah dirahmati Allah, maka dalam kitab ini nanti diberikan satu tingkatan ya, Khalilullah wa Mustafahu wa Mujtabahu.
karena memang Khalilullah ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua Mustafa, istilah al-Mustafa, wa mujtaba, al-mujtaba, ya maknanya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan akmali ibadatillahi ibadatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling sempurna ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang di muka bumi ini yang melebihi sempurnanya ibadahnya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Nabilah yang paling sempurna ibadah-ibadahnya. Nabi yang paling lengkap ibadahnya. Semua ibadah sudah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib, yang sunnah. Bahkan ada hukum-hukum yang sunnah bagi kita, bagi Nabi diwajibkan. Salat lail, qiyamul lail, ya salat malam itu Bapak Ibu bagi kita umat Nabi sunnah hukumnya. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Pripun kalau misalnya salat malam ini diwajibkan untuk kita kira-kira ya? Tentu berat. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail, salat malam itu wajib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan saking sempurnanya ibadah beliau itu, dengan berlamanya beliau qiyamul lail, salat malam. Aisyah radhiyallahu anha sampai menceritakan hatta tatafattar qadamah, sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saking lamanya berdiri, maka Nabi itu sampai bengkak kakinya. Ya. Tentu hari-hari seperti ini mungkin jarang ya orang beribadah sampai bengkak kaki. Paling banter apa kalau bengkak kakinya ini? Ya paling berkaitan dengan mungkin sakit ya, mungkin keseliu sehingga bengkak, atau mungkin penyakit-penyakit tertentu, apa asam urat, gula darah dan seterusnya ya, bengkak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurnanya ibadah beliau sampai bengkak kakinya. Maka Nabi adalah sosok yang paling sempurna ibadahnya. Wa azkahum khuluqan. Nabilah orang yang paling suci, atau Nabi orang yang paling baik akhlaknya. Tidak ada satu orang di muka bumi ini yang kebaikan akhlaknya melebihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Ya, dan ini pujian langsung Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabihim nafsan. Jiwa yang paling suci, jiwa yang paling bagus adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanihim muamalatan, orang yang paling baik muamalahnya dengan orang lain. Maka inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu jamaah yang dirahmati Allah ya, maka ini sebagai pengantar ya, pengingat bagi kita betapa pentingnya kita mengenal karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian secara ringkas terkait dengan faedah-faedah kenapa kita penting untuk belajar sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat Nabi ini dibagi dua ya. Ada sifat khalqiyah, ada sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah maknanya sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti dalam kitab ini tadi dijelaskan secara detail, secara rinci. Bahkan ada hal-hal yang itu sangat pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian dijelaskan. Misalnya dalam kitab ini nanti dijelaskan bahwa di antara ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada khatamun nubuwah. Maknanya adalah tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ngapunten Bapak Ibu, apa ciri kenabian Nabi itu apa? Secara fisik ya. Kalau secara dakwah otomatis kan kita mengetahui bahwa Nabi seorang utusan Allah dan seterusnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini nanti diceritakan beliau itu punya ciri fisik khusus bahwa beliau itu adalah khotamun nabiyya, khotamul anbiya gitu ya, penutup para nabi. Ada tanda bahwa beliau adalah seorang nabi. Nanti dijelaskan dalam buku ini. Misalnya di bagian punggung belakang Nabi itu ada semacam
daging tumbuh gitu ya. Yang ini kurang lebih sebesar telur burung apa namanya yang kecil itu, okay? Burung puyuh itu. Nanti ini menjadi pertanda bahwa inilah tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka nanti sifat khalqiyah ini yang juga akan disampaikan dalam kitab ini, termasuk bagaimana warna rambut Nabi, bagaimana panjang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa faedahnya Bapak Ibu ketika kita mempelajari ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Di antara faedahnya, karena Nabi mengatakan dalam hadis beliau, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di mimpinya pasti dia melihatku. Jadi Nabi menyampaikan, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya. Maknanya kalau ada seorang muslim dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ra'ani, pasti dia melihatku. Fa inna syaitana la yumasiluni, karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahku. Dan ini hikmahnya Bapak Ibu, kita mempelajari fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mengenal, oh Nabi itu rambutnya kayak gini, oh Nabi itu panjang rambutnya sepanjang ini, oh ciri fisik Nabi itu kayak gini. Nanti suatu saat misalnya Allah karuniakan kepada kita bisa bermimpi ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh kita mengenali ini loh ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Maka misalnya ngapunten, ada seorang yang ngaku pernah mimpi ketemu dengan Nabi. Kemudian dia ceritakan, alhamdulillah Pak, Allah karuniakan kepadaku bisa bermimpi ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan begini-begini kepadaku. Maka kita cek dulu, Pak, jenengan mimpi ketemu Nabi itu gimana ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh Nabi itu rambutnya pirang ya. Misalnya, oh, ini bukan Nabi, karena nanti disebutkan Nabi itu rambutnya hitam, bagus gitu kan. Berapa panjang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh Nabi nggak punya rambut misalnya gitu ya, gundul. Wah ini jelas bukan Nabi ini. Ya karena Nabi rambutnya kadang sepundak, kadang rambutnya Nabi setelinga beliau. Atau misalnya kita tanya, oh bagaimana ciri fisik Nabi? Oh Nabi nggak punya jenggot. Wah ini pasti bukan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya jenggot, ya kan? Atau misalnya, oh kamu ketemu dengan Nabi, Nabi pakai pakaian apa? Oh Nabi pakai pakaian batik. Wah ini juga bukan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senang dengan pakaian yang berwarna putih, pakai gamis, ya kan? Kalau Nabi kita jumpai dalam mimpi kita seperti fisiknya, sangat mungkin itu adalah benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya ciri fisiknya nggak sama, nah ini bukan Nabi, gitu kan? Nah terus siapa? Siapa kira-kira yang datang ini Bapak Ibu? Ya tadi ya, bisa jadi ini adalah godaan ya, mungkin jin atau termasuk ru'yah al-muhzinah ya, mimpi buruk yang kemudian muncul mengaku Nabi dan seterusnya untuk memberikan was-was syaitan kepada orang tersebut gitu ya. Nah maka inilah faedah yang pertamanya. Kenapa kita mengenal fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau misalnya kita bermimpi ketemu dengan Nabi dan kita kenali fisiknya, maka kita akan mengetahui oh ini Nabi beneran atau tidak gitu ya. Nah kemudian jamaah dirahmati Allah, yang kedua, ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu atau ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ciri akhlak, ya, ciri akhlak, as-sifat al-khuluqiyah, sifat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan ya, bagaimana sifat karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Maka faedahnya ketika kita mengenal karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin kita meyakini ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam, Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia. Kalau hanya kemudian kita mungkin membaca ayat tersebut dan kita tidak mendapatkan gambaran gimana akhlak Nabi, nah mungkin bisa jadi tidak terlalu meyakini kita dengan ayat tadi. Tapi ketika kita dijelaskan betapa mulianya akhlak Nabi, betapa pengasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
betapa pemurahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa pemaafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka betul-betul kita akan meyakini bahwa akhlak Nabi itu adalah mukjizat. Kalaulah bukan mukjizat, nggak ada orang di muka bumi itu seperti Nabi yang akhlaknya luar biasa itu. Nah, itu akhlak Nabi ini adalah mukjizat. Taib. Bapak yang dirahmati Allah, mungkin sedikit ke yang akhlak ciri fisik tadi ya, terkait dengan bab mimpi ketemu dengan Nabi atau mimpi ketemu dengan Nabi. Maka dalam ini para ulama membagi dua terkait dengan mimpi bertemu dengan Nabi. Yang pertama, mimpi ketemu dengan Nabi dalam bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Jadi mimpi bertemu dengan Nabi dalam mimpi selama ciri-cirinya sama, maka ini dikatakan mimpi yang hak. Maknanya sangat mungkin seorang muslim itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ini sesuatu yang mungkin dan hak. Karena dasarnya tadi ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Artinya bertemu Nabi dalam mimpi itu sesuatu yang benar. Sekarang Bapak Ibu, apakah mungkin dan apakah dikatakan sesuatu yang hak seseorang mengaku ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terjaga, dalam kondisi tidak tidur? Mungkin atau tidak? Misalnya kita kayak gini ya, berkumpul, tiba-tiba oh Nabi datang. Oh, nah saya bertemu dengan Nabi dalam bentuk kondisi fisik, dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, karena apa dasarnya ya? Nabi SAW sudah meninggal. Nabi dikubur gitu kan, di kuburannya. Di mana ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu sebagaimana ruh kaum muslimin di surga. Tidak mungkin kemudian kita bisa ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terjaga. Itulah sebabnya, mohon maaf ya, kalau misalnya ada keyakinan kalau kita berkumpul kemudian membaca bacaan-bacaan tertentu, apa istilahnya itu ya, kalau kemudian nanti pada puncaknya terus berdiri, apa namanya, mahalul qiyam gitu ya, kondisi berdiri. Dan kemudian kenapa kok berdiri? Karena beralasan menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kadang melihat, oh saya melihat Nabi pas datang. Ini wallahu alamnya, ini tentu dusta. Kenapa? Karena orang terjaga dalam kondisi terjaga, maknanya tidak tidur, dia nggak mungkin bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu orangnya gitu ya. Bahkan orang soleh, para wali sekalipun nggak mungkin. Karena memang Nabi hanya bisa bertemu dengan seorang muslim dalam mimpi. Tapi kalau ketemu fisik nggak mungkin gitu. Ini pasti dusta, pasti bohong. Ya. Kemudian terbayang ya Bapak Ibu, misalnya dalam satu malam seperti ini, di sini misalnya ada acara, ada mahalul qiyamnya. Di sana ada acara, ada mahalul qiyamnya. Oh berarti Nabi keliling ini ya, Rasul ini Nabi ini. Datang seperti itu. Dan ini tentu tidak seperti itu nih Bapak Ibu. Ya. Maka inilah faedah ya, dan yang paling mendasar dengan mempelajari syama'ilun Nabi, ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa memastikan bahwa dalam mimpi, kalau kita bertemu dengan mimpi ketemu Nabi, ini betul Nabi ataukah tidak. Maka dengan mempelajari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin mengagumkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nggih, Bapak Ibu, wa a'lam bishawab ya. Ini sebagai mukadimah saja supaya ada waktu untuk tanya jawab mungkin nggih. Sebelum nanti kita mulai hadis-hadis terkait dengan ciri fisik Nabi. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terkait dengan sholat malam ya, apakah dibaca dengan sir atau jahar? Nah ini kaidah dalam sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah dan kemudian dikerjakan di waktu malam, maka sebagaimana ketentuan sholat berjamaah di waktu malam, yaitu dijaharkan. Sebagaimana kita sholat fardu, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh di waktu malam ini kita jaharkan. Maka sholat sunnah yang dikerjakan di di malam hari, maka disunahkan untuk ketika dilakukan berjamaah maka dijaharkan. Misalnya sholat taraweh ya, termasuk misalnya sholat malam qiyamul lail yang dilakukan di Ramadan, tahajud ketika Ramadan, akan di 10 hari terakhir Ramadan misalnya, itu dijaharkan karena waktunya di malam hari. Adapun sholat sunnah yang dikerjakan di waktu siang hari, selama tidak ada dalil untuk dikeraskan, maka kembali kepada kaidah umumnya disirkan. Karena umumnya sholat di siang hari disirkan. Misalnya yang dikeraskan yang dilakukan di siang hari karena ada dalil, karena misalnya sholat gerhana matahari. Ya karena memang ini ada dalil tentang dijaharkan, maka dijaharkan. Termasuk misalnya sholat istisqa. Ini sudah ada belum Bapak Ibu sholat istisqa? Sudah banyak kemarau panjang ini, salat istisqa, salat minta hujan, itu karena ada perintah untuk dijaharkan. Nah selain itu misalnya salat salat jenazah ya, ini tentu disirkan baik di malam maupun di siang hari ya. Termasuk misalnya salat duha. Nah ngapunten, salat duha ini boleh nggak dikerjakan berjamaah? Salat duha dikerjakan berjamaah boleh atau tidak? Hukum asalnya sholat duha ini masing-masing ya, sendiri-sendiri, tidak dilakukan dalam berjamaah. Meskipun ada yang membolehkan berjamaah kalau untuk latihan, tapi masalahnya sekarang di sekolah-sekolah itu terus dilakukan berjamaah gitu ya. Kalau untuk latihan mestinya sekali 2 kali saja, karena itu untuk latihan. Tapi kembali kepada hukum asalnya tidak boleh dilakukan dengan berjamaah, tapi sendiri-sendiri masing-masing. Yang kedua, insya Allah nanti detailnya kita pelajari ya tentang sifat rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ringkasnya bahwa Nabi itu rambutnya hitam pekat, agak bergelombang ya, kemudian sepanjang pundak. Kadang-kadang Nabi rambutnya dipotong sampai setelinga. Jadi untuk itu kalau telah kemudian mengatakan rambut Nabi panjang sampai punggung atau mungkin sampai bawah punggung, itu dusta gitu ya, karena hadis-hadisnya menunjukkan bahwa paling panjang rambut Nabi itu sampai di pundak saja. Nanti ada pembahasan juga apakah boleh kita memanjangkan rambut sampai pundak. Alasannya untuk ikut sunnah Nabi untuk mengikuti Nabi SAW, jawabannya boleh, dengan syarat dirawat, dirapikan. Nggak boleh terus berantakan, nggak boleh terus dibiarkan tanpa disampo, dirawat, nggak boleh gitu ya, karena Nabi mengatakan ya. Baik ya Bapak Ibu, mungkin ini detailnya nanti kita pelajari. Wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.